Vaksin tersebut diuji untuk 752 anak di Jerman, rentan usia dari 12 bulan hingga 18 bulan. Terus vaksin tersebut diinjek melalui intramuskular dan subkutan. Intramuskular itu lebih dalam, sekitar 5 cm, pokoknya ke dalam otot lah. Nah, sedangkan subkutan itu di bawah lapisan kulit, lebih pendek, sekitar 2 atau 3 cm gitu saya baca tadi. Reaksi lokal dicatat dalam waktu 4 hari setelah vaksin, dan reaksi yang merugikan keseluruhan sistem dicatat dalam waktu 42 hari. Reaksi lokal tercatat bahwa ada sekitar 16% yang bengkak dan memerah dari total anak yang divaksin tadi, yaitu 752 anak. Ada sekitar 16%-nya. Dan 10% dari 752 anak juga bengkak jika disuntikan di subkutan atau di lapisan kulit. Sedangkan rasa sakit mengalami masing-masing 7% dari total anak yang divaksin. Nah, pembengkakan dengan cairan itu ada sekitar 2% di dalam otot dan 5% di jaringan kulit. Nah, sedangkan reaksi yang merugikan keseluruhan sistem yang dipantau selama 42 hari setelah vaksin, yang pertama itu seperti campak. Ada sekitar 3% intermuscular dan 3% untuk subkutan. Jadi setelah divaksin campak malah kena campak, seperti campak, di situ kalimatnya bilang begitu. Ada seperti rubella, sama-sama 3% juga. Ada seperti varicella, totalnya sekitar 4%. Ada seperti gondongan, hanya 1% saja. Dan demam 67% masing-masing subkutan dan intermuscular. Ini hasil penelitian mereka setelah diuji ke 752 anak di Jerman pada saat itu. Vaksin campak juga dilarang untuk disuntikan atau diinjek ke wanita yang sedang hamil atau yang merencanakan hamil dalam waktu 1 bulan. Karena jika disuntikan akan mengalami keguguran, kematian janin, prematur, cacat, ada sindrom rubella kongenital, di mana resikonya sekitar 2% hingga 20% dari populasi umum United States of America. Dari tahun 1978 hingga tahun 2018, ada sekitar 196 laporan karena telah memberi vaksin secara tidak sengaja kepada ibu hamil. Yang diketahui ada sekitar 425 wanita dalam 3 hari telah diberikan vaksin secara tidak sengaja. Dari kejadian tersebut, hasilnya ada 16 bayi yang cacat, 4 kematian bayi, dan 50 kasus keguguran. Jika wanita tersebut sedang menyusui, dia juga dapat menginfeksi bayi jika wanita tersebut menerima vaksin MMR atau vaksin campak ini. Nah, dari laporan-laporan tersebut cukup mengerikan sebenarnya karena efek samping yang luar biasa, walaupun tenaga medis di Indonesia mengatakan bahwa efek sampingnya sedikit kok, hanya demam doang. Tetapi dari bukti laporan dan penelitian di Amerika, ada sekian persen mengalami efek samping yang merugikan. Kalau saya pribadi sih, saya tidak mau mengambil resiko. Syukur-syukur anak kita menjadi bagian dari yang aman. Yang apesnya, anak kalian itu bagian dari anak yang mendapat kerugian yang lebih besar. Ya tentu kalau saya pribadi sih, saya lebih baik menjauhi itu. Tetapi kembali lagi, vaksin atau tidak vaksin itu kembali ke pilihan orang tua masing-masing. Orang tua bebas menentukan mau divaksin anaknya atau tidak divaksin anaknya. Tentu pilihan-pilihan tersebut berdasarkan scientific base atau analisis base. Kalian harus membaca banyak tentang insert label atau package insertnya supaya kalian bisa mempertimbangkan apakah vaksin tersebut diinjek ke tubuh anak atau tidak. Saran saya mending baca dan cari tahu banyak. Kalian bisa tulis di Google, tulis aja package insert MMR FDA, bakal ada dokumennya. Kalian bisa baca pelan-pelan karena bisa jadi penjelasan saya ada yang keliru karena banyak istilah-istilah medis yang tidak familiar bagi saya yang seorang engineer. Jadi saya sarankan untuk membaca ulang pelan-pelan, translate pelan-pelan, renungkan dan pikirkan.
Bisa jadi ada penjelasan yang salah dalam video ini. Mohon maaf karena saya hanya membaca dan berbagi kepada kalian. Bisa jadi ada pemahaman saya yang keliru terhadap dokumen tersebut, atau penerjemahan saya yang keliru, salah, sehingga saya salah menyampaikan di dalam video ini. Mohon maaf teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.